Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Guru Isma dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Semangat kan? Tetap semangat dong. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan menyampaikan hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Sebelumnya, Bu Guru sekarang sedang kuliah mahasiswa PPG IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Dalam mempelajari hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran, pertama kita harus membaca lafal hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Yang kedua, memahami kandungan hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Dan yang ketiga adalah menghafal hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Sekali lagi, dengarkan baik-baik ya. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Bu Guru bacakan sekali lagi. Perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Rawahul Bukhari. Selanjutnya kita akan memahami arti hadis dari kata per kata. An Utsman, dari Utsman, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda, khairukum, sebaik-baik kamu, man ta'allamal qur'ana, orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Selanjutnya, terjemah hadis keutamaan belajar Al-Quran yaitu dari Utsman radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Setelah kita mengetahui lafal hadis keutamaan belajar Al-Quran, mengetahui mufrodat dan arti kata hadis keutamaan belajar Al-Quran dan terjemahannya, maka Bu Guru akan menyampaikan beberapa isi kandungan hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Terdapat dua amalan yang ada pada isi kandungan hadis ini. Yang pertama, belajar Al-Quran berarti membaca, menulis, mengartikan, memahami, dan menghafal Al-Quran.
Selanjutnya yang kedua, isi kandungannya adalah mengajarkan Al-Quran berarti mengajarkan cara membaca, cara menulis, cara mengartikan, cara memahami, dan cara menghafal kepada orang lain. Misalnya, anak-anak sekarang sedang belajar Al-Quran, belajar menulis Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, belajar mengartikan Al-Quran, belajar memahami dan menghafal Al-Quran. Sedangkan ibu guru yaitu sebagai orang yang mengajarkan Al-Quran. Berarti ibu guru harus bisa menyampaikan bagaimana cara untuk membaca Al-Quran dengan baik, cara menulis Al-Quran dengan baik, cara mengartikan Al-Quran dengan baik, cara memahami Al-Quran dengan baik, dan cara mendengarkan hafalan dan cara menghafal kepada orang lain, menghafal Al-Quran kepada orang lain, saling mendengarkan hafalan agar kita semakin bagus, semakin fasih dalam membaca Al-Quran. Dan tentunya Bu Guru sangat yakin bahwa anak-anak kelas 2 MI Al-Istiqomah ini sangat antusias dalam mempelajari Al-Quran, dalam belajar Al-Quran, karena orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran adalah orang yang paling baik menurut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa dua amalan yang tadi itu sangat penting? Karena Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya. Al-Quran pula merupakan petunjuk hidup manusia agar bisa hidup bahagia di dunia dan akhirat. Lalu apa sih keistimewaan Al-Quran? Al-Quran ini sangat istimewa sekali anak-anak, karena Al-Quran adalah bacaan firman Allah yang diberikan pahala bagi orang yang membacanya. Karena membaca Al-Quran termasuk ibadah. Jadi anak-anak tidak boleh malas karena membaca Al-Quran itu adalah termasuk ibadah. Membaca satu hurufnya dalam Al-Quran memiliki nilai yang sama dengan satu kebaikan, di mana satu kebaikan itu sama dengan 10 ganjaran. Itu yang dapat disampaikan oleh ibu guru. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, terutama untuk bu guru dan umumnya untuk anak-anakku semua, untuk menjadi anak yang soleh-soleha, menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran, yang pandai mempelajari Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.